Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Kabarnya baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya teman-teman, untuk saat ini kita tetap harus menjaga kebersihan, terutama selalu mencuci tangan dengan sabun dimanapun kita berada. Karena harapannya agar kita dapat terhindar atau jangan sampai terkena COVID-19. Saat ini kita masih sering mendengar kenaikan kasus COVID-19 yang masih banyak di kota Yogyakarta. Jadi, teman-teman semua jangan sampai lengah untuk menjaga kesehatan badan. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Ibu akan mempresentasi. Yang pertama, Alvina Nursafa. Hadir. Dia Noviana Rahmawati. Hadir Bu. Rani Dwi Apriani. Hadir Bu. Nadifa Sania Tristi. Hadir Bu. Oktaviana Puspaningrum. Hadir. Sudah hadir semua ya teman-teman, sudah lengkap semuanya. Selanjutnya ada yang tahu materi yang akan kita bahas hari ini? Belum tahu Bu, saya lupa. Loh kok lupa? Ibu sudah beritahu minggu lalu. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke materi tata ruang perkantoran. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini agar siswa dapat mengetahui manfaat, prinsip-prinsip, asas, dan jenis-jenis tata ruang perkantoran. Nah, di sini metode pembelajaran yang Ibu gunakan untuk materi kali ini, Ibu akan menggunakan metode ceramah dan diskusi kelas. Nah, untuk teknik penilaian, Ibu akan menggunakan nilai keaktifan siswa serta ulangan harian pilihan ganda serta esai. Untuk pengenalan materi, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham Bu. Baik, Ibu akan mempersiapkan materi terlebih dahulu. Teman-teman, sekarang langsung saja masuk pada pembahasan materi. Kita masuk ke materi tata ruang kantor, namun untuk pertemuan kali ini, kita bahas beberapa subbab terlebih dahulu. Oke, langsung saja masuk ke slide pertama. Coba apa yang ada di pikiran teman-teman jika melihat gambar yang ada di layar? Kerapian ruangan kantor Bu. Benar sekali Mbak Vina, pintar sekali ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih rinci kembali. Nah, langsung saja masuk ke materi. Ibu akan masuk ke penjelasan materi yaitu pengertian tata ruang kantor. Di sini ada yang bisa menjelaskan pengertian tata ruang kantor? Coba kalau belum tahu boleh cari dahulu di buku, di internet atau media lainnya, tetapi harus dari sumber yang kredibel. Saya izin menjawab Bu. Pengertian tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat agar memberikan kepuasan kerja. Oke, pintar sekali Mbak Dia yang dijelaskan. Tersebut sudah benar ya, namun kurang lengkap sedikit. Ibu akan menambahkan. Terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Drs. Lianji, dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi karyawannya. Yang kedua, menurut George menyatakan tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyimpan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Yang ketiga, menurut Littlefield dan Peterson dalam bukunya Modern Office Management menyatakan tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat pelengkapan pada luas lantai yang tersedia
menurut Sujadi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan layout ialah pengaturan dan penataan yang tepat, letak mesin, perlengkapan dan perabotan kantor, di mana ruang dan lantai kerja yang tersedia demi menjamin adanya tempat dan keleluasaan kerja yang sebaik-baiknya. Nah, dari penjelasan para ahli tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia, sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada karyawan dalam bekerja. Sampai di sini, apakah dapat dipahami, teman-teman? Sudah paham, Bu. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan tata ruang kantor. Coba sebutkan tujuan dari tata ruang kantor. Bisa dilihat dari pengertian tadi. Coba bisa dianalisis sendiri oleh teman-teman. Ada yang bisa untuk menjawab? Saya ingin menjawab, Bu. Yang pertama, memberikan kenyamanan bagi pegawai. Yang kedua, memudahkan gerakan pegawai. Yang ketiga, memberikan rasa aman bagi pegawai. Oke, betul sekali Mbak Ukta. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oh, sudah diam ya. Kalau tidak ada, Ibu akan menambahkan. Nah, tujuan dari tata ruang kantor yang pertama yaitu memberikan kenyamanan kepada karyawan sehingga karyawan lebih betah dalam bekerja. Yang kedua, memanfaatkan ruangan kantor dengan maksimal sehingga tidak ada ruangan yang tidak berguna. Yang ketiga, memudahkan arus komunikasi dan arus kerja. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan. Yang kelima, memudahkan dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan kepada rekan kerja maupun kepada pelanggan. Yang kemudian memudahkan karyawan dalam bekerja, kemudian memberikan rasa aman dan keleluasaan pribadi, lanjut menjauhkan dari kebisingan yang terjadi, kemudian yang terakhir memberikan pencitraan yang baik kepada pelanggan maupun tamu perusahaan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ini ditanyakan kembali? Sudah paham, Bu. Jika belum ada, sekarang masuk ke materi manfaat tata ruang kantor. Langsung saja Ibu jelaskan. Manfaat tata ruang kantor yaitu menurut para ahli menurut Liang Ji bahwa tata ruang yang baik mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena harus mondar-mandir yang seharusnya tidak perlu. Yang kedua, menjamin kelancaran proses kerja yang bersangkutan. Ketiga, mencegah para pegawai bagian terganggu oleh publik yang akan menemui bagian tertentu. Yang keempat, memungkinkan pemakaian ruangan secara efisien. Yang kelima, pengawasan mudah dilakukan. Yang keenam, terciptanya suasana kerja yang menyenangkan. Selanjutnya, menurut DRS Mukijat dalam bukunya Tata Laksana Kantor, mengatakan bahwa manfaat dari perencanaan kantor yaitu suatu kantor akan dengan baik memberikan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, penghematan penggunaan ruang lantai yang tepat. Yang ketiga, pengawasan dapat dipermudah. Yang keempat, hubungan dapat dipercaya. Yang kelima, pekerjaan dan mesin kantor berguna lebih baik. Yang keenam, jalannya pekerjaan lebih lancar. Yang ketujuh, menambah semangat kerja bagi karyawan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan beberapa manfaat tata ruang kantor. Yang pertama, menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan ruangan secara efektif. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Yang terakhir, memberikan kesan positif terhadap pelanggan dari perusahaan tersebut. Mungkin untuk materi manfaat tata ruang kantor tersebut cukup mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya kita pindah langsung saja ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis tata ruang kantor.
Nah, biasanya teman-teman kalau sampai materi ini sedikit kebingungan. Jadi, jenis-jenis tata ruang kantor yang biasa diaplikasikan dalam sebuah kantor ada 4 jenis. Yang pertama yaitu tata ruang bersekat. Jenis tata ruang kantor yang pertama ini akan membuat pegawai lebih memiliki privasi karena meja kerja mereka terpisah oleh sekat-sekat sehingga tidak mudah terganggu oleh orang lain. Kelebihan dari bentuk tata ruang ini bisa memberikan suasana ruang kerja yang lebih pribadi dan tenang untuk pegawainya. Nah, yang kedua yaitu tata ruang terbuka. Tata ruang kantor terbuka berkebalikan dengan konsep tata ruang bersekat. Jenis tata ruang ini dirancang tanpa pemisah di setiap meja kerja. Dengan tata ruang kantor terbuka, ruangan jadi terlihat lebih luas, bebas, santai. Komunikasi antar pegawai juga tidak terhalang. Ruangan meeting pada kantor yang berjenis terbuka ini biasanya menggunakan sekat ruangan berupa kaca sehingga tidak memberikan kesan yang sempit. Yang ketiga yaitu tata ruang panorama. Jenis tata ruang ini yang biasa dibilang paling unik dan menyegarkan karena banyak menggunakan ornamen bunga, tumbuhan lain untuk mempercantik ruangan. Bentuk dan tata kantor landscape office ini cocok untuk perusahaan di bidang kreatif atau hiburan di luar kelebihannya yang biasa menciptakan suasana lebih fresh. Namun konsep ini juga memiliki kekurangan yaitu tenaga dan biaya perawatan yang sedikit rumit. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tata ruang gabungan. Bentuk yang satu ini memungkinkan untuk merasakan seluruh nuansa jenis tata ruang. Kelebihan dari konsep ini adalah tampilannya yang dinamis dan tidak kaku. Namun karena memakai konsep gabungan, tentu saja biaya pembangunan akan sedikit lebih mahal dan harus dengan bantuan ahli yang tidak menjadi desain yang sembarangan. Dari penjelasan Ibu tersebut, masih ada penjelasan yang belum dapat dipahami dari teman-teman semua? Saya ingin bertanya, Bu, apakah tata ruang terbuka memiliki kekurangan? Karena sepertinya ruangan tersebut terlalu terbuka bebas. Oke, langsung saja Ibu jelaskan. Biasanya konsep terbuka ini diterapkan pada perusahaan modern seperti perusahaan startup seperti Tokopedia atau Shopee. Namun penerapan konsep ini memiliki kekurangan seperti suasana cenderung berisik sehingga dapat mengganggu konsentrasi kerja pegawai. Nah, saran dari Ibu, pilih konsep tata ruang sesuai dengan jenis dan budaya kerja perusahaan itu. Contohnya, seperti jika perusahaan membutuhkan lebih banyak ide atau kreativitas, pilihlah tata ruang terbuka, karena pegawai dapat dengan mudah berkomunikasi satu sama lain sehingga memudahkan dalam melakukan kerjasama tim. Baik, Ibu, terima kasih penjelasannya. Ya, Mbak, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Sudah paham, Bu. Oke, kalau begitu lanjut saja ke materi asas dan prinsip tata ruang kantor. Namun pada materi ini akan Ibu langsung jelaskan saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, asas pokok tata ruang kantor. Yang pertama, asas jarak pendek, yaitu dengan tidak mengabaikan hal-hal khusus tata ruang yang baik, yaitu dengan memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan dengan menempuh jarak sependek-pendeknya. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Nah, menurut asas ini, suatu pekerjaan harus senantiasa bergerak maju dari permulaan yang dikerjakan sampai selesai dikerjakan. Tidak ada pergerakan maju atau mundur. Yang ketiga yaitu asas penggunaan segenap ruang. Tata ruang yang baik adalah menggunakan sepenuhnya semua ruang yang ada. Ruangan itu tidak hanya berupa luas lantai, tetapi juga ruangan yang vertikal. Pada prinsipnya, asas ini menghendaki tidak adanya ruangan kosong yang tidak terpakai. Yang keempat atau yang terakhir yaitu asas perubahan tempat kerja. Asas ini menghendaki kemungkinan melakukan perubahan dengan mudah dan tidak memakan biaya yang besar.
Kemungkinan perubahan tata ruang dapat terjadi karena adanya peningkatan kuantitas dari kegiatan pekerjaan kantor. Nah, kemudian langsung saja masuk ke prinsip tata ruang kantor. Beberapa prinsip tata ruang kantor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pekerjaan harus mengalir terus-menerus seperti garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian atau seksi yang berfungsi sama dan berhubungan harus ditempatkan berdekatan. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana, sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak lebih pendek. Yang keempat, yaitu meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima, menggunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Yang ketujuh, kesatuan yang banyak berhubungan dengan pelanggan harus ditempatkan di bagian depan sehingga mudah didatangi tanpa mengganggu bagian lainnya. Demikian asas dan prinsip yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penataan ruang, sehingga tercipta ruangan kantor yang baik, tepat, dan efisien dalam melaksanakan seluruh pekerjaan kantor. Untuk memperkuat materi, Ibu akan memutarkan contoh desain tata ruang yang dapat dijadikan referensi tata ruang kantor kelak oleh teman-teman semuanya. Nah, dari video tersebut dapat memberikan gambaran teman-teman untuk memahami materi tata ruang kantor yang dapat dipraktekkan untuk bekerja kelak. Sampai sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah paham, Bu. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ya, penjelasan yang disampaikan Ibu sudah dapat dipahami. Dilihat dari teman-teman dapat menanggapi penjelasan dan pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu akan menanyakan kembali materi pembelajaran yang baru saja kita pelajari. Pertanyaannya mudah sekali, pasti teman-teman sudah tahu. Yang pertama, coba jelaskan secara singkat jenis-jenis tata ruang kantor. Yang bisa menjawab akan Ibu beri nilai tambahan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Yang pertama, tata ruang bersekat. Bentuk tata ruang ini bisa memberikan suasana ruang kerja yang tenang untuk pegawainya. Kekurangannya adalah komunikasi akan sedikit terhambat. Yang kedua, tata ruang terbuka. Ruangan ini membuat komunikasi antar pegawai tidak terhalang, namun suasana cenderung berisik. Yang ketiga, tata ruang panorama. Kelebihannya bisa menciptakan suasana lebih fresh, namun perawatannya yang sedikit rumit. Yang terakhir, tata ruang gabungan. Kelebihan konsep ini adalah tampilannya yang dinamis dan tidak kaku, namun biaya pembangunan lebih mahal dan harus dengan bantuan ahli. Benar sekali ya teman-teman, jawaban dari Mbak Alvina pintar sekali. Dari pembelajaran hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor merupakan penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan
kepuasan kerja bagi para pegawai. Dalam mendesain tata ruang kantor dapat dilihat dari jenis-jenis tata ruang kantor dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas tata ruang kantor agar dapat mengoptimalkan penggunaan ruangan secara efektif. Baik, pesan Ibu, teman-teman harus mengulang kembali materi yang dibahas pada hari ini supaya materi yang sudah diberikan tidak cepat lupa dan harapannya teman-teman lebih menguasai materi di kemudian hari. Teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu akhiri? Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, jika dirasa cukup, maka untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Untuk materi minggu depan masih terkait tentang tata ruang kantor, yaitu merancang bentuk-bentuk tata ruang kantor. Teman-teman bisa membaca materi terlebih dahulu, serta Ibu berikan tugas LKS halaman 125, latihan harian 1, dikerjakan pilihan ganda dan esainya. Kemudian dicocokkan pertemuan minggu depan. Sudah jelas ya teman-teman semua? Jangan lupa dikerjakan. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai pembelajaran hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu.